Yo yo yo, what's up guys? Welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet. Siapa lagi kalau bukan Koko Dugo? Oke, yoi, mantul. Tanggal berapa sekarang guys? Today is now 11 March ya. 11 Maret ya. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan di tanggal 11 Maret jam 05.03, setengah 6 sore lah, kurang lebih lah jam setengah 6 sore. Yang artinya sudah memasuki mid of March, sudah memasuki pertengahan dari Maret, bukan awal Maret lagi guys. Dan kemana kabarnya VTube 3.0? Where is VTube 3.0? Where? Kok hilang? Oke guys, jadi gini ya, sesuai dengan janji gua di video-video gua sebelumnya bahwa gua menagih untuk VTube, mana janjinya di awal Maret ini mengecewakan banget buat VTube dan para member-membernya. Aduh, gila gimana ini ya guys ya. Mengecewakan kinerja dari manajemen VTube yang terus janji dan berulang kali tidak ditepati again. Gua katakan ini tidak ditepati again, tidak ditepati lagi. Itu membuat reputasi VTube semakin buruk di mata masyarakat. Oke. Ya kok, tetapi sudah ada konfirmasi kok dari manajemen sudah buat video. Video yang mana manajemen langsung yang ngomong kok, itu adalah Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo itu adalah manajemen di Indonesia yang ditunjuk mengurusi, dan udah ada nih konfirmasinya guys gitu ya. Nih katanya gitu di videonya. Sekali lagi ya guys ya, gua katakan VTube ini harus, they must learn how to make a good communication, how to make a good business communication in their company. Maksud gua adalah VTube harus belajar untuk bagaimana caranya membuat suatu komunikasi bisnis yang sangat baik. Oke. Dengan video yang beredar, Pak Prabowo mengatakan bahwa VTube sudah melakukan upaya dan sudah mensubmit semua apa yang diminta oleh SWI ya, dan segala macam. Update-nya memang itu urgency banget di tanggal 10, seakan-akan wah kita harus bikin video ini nih udah lewat awal Maret nih, dan akan banyak yang menagih janji-janji kita dari VTube gitu ya. Oke. Gini guys, di awal waktu VTube itu tutup ya, diblokir waktu itu, yang manajemen waktu itu menyatakan, dan bahkan CEO yang mengatakan tidak dimunculkan ya karena sedang maintenance, itu mengatakan bahwa segala informasi resmi dari VTube itu akan datang dari mana? Berkali-kali sudah pernah gua kasih tahu, itu akan datang dari channel resmi Facebook, Instagram dari VTube. Oke. Nah, karena dari VTube sudah mengumumkan seperti itu, alangkah eloknya dan dapat dipercaya dan alangkah baiknya komunikasi bisnis VTube itu dilakukan. Pengumuman, setiap ada pengumuman misalkan pengunduran nih, memang ternyata di awal Maret tidak bisa, itu harus ada di akun resminya, karena itu adalah patokan untuk semua member-member dan masyarakat melihat di sana. Bukannya mengeluarkan video ya, yang mana akhirnya disebar-sebarkan melalui WA, dan bahkan gue juga nggak dapat itu di WA gue nggak dapat, dari grup gue nggak dapat manajemen itu ya. Dan artinya kan nggak sampai ke seluruh member, dan member hanya berpatokan kepada apa yang sudah diumumkan dari VTube sewaktu maintenance ya, diblokir itu, bahwa segala info akan datang dari official Facebook, Twitter, dan Instagram dari VTube, yang mana tidak dilakukan karena sampai dengan sore hari ini gue sih berpatokan pada Instagram karena gue agak lebih rutin menggunakan Instagram.
Di Instagram VTube Official pagi ini hanya mengupdate foto-foto dari manajemen bahwa wah ini manajemen ada loh ya. Dan juga kemudian juga mengupload juga selamat Hari Raya Isra Miraj ya untuk hari ini. Tapi tidak ada info resmi kenapa sampai tertunda ya. Ini adalah contoh komunikasi bisnis yang buruk dari VTube dan harus berbenah ke depannya. Kenapa gue katakan? Kenapa walaupun Pak Prabowo sudah muncul dan sudah menjelaskan bahwa ini telat gitu ya. Tapi yang dimunculkan itu adalah video Zoom ya, di mana dia juga berbicara dengan Pak Wilbert ya. Video Zoom yang hanya sebagian orang saja yang nonton Zoom itu. Dan disebarluaskan via WA, bahkan gue juga nggak dapat. Gue juga baru lihat video itu dari YouTube ya. Bahkan dari YouTube gitu, info itu nggak nyampe ke seluruh member. Dan ya balik lagi lah ya, cara-cara komunikasi ini harus dibenahi oleh perusahaan VTube jika memang ingin lebih dipercaya oleh membernya ya. Itu aja. Karena kenapa? Karena walau selama ini tuh banyak video yang beredar via WA ya, sehingga masyarakat ataupun member itu bingung mana info yang benar, mana info yang nggak benar, karena semuanya masuk di video ataupun ada foto-foto ataupun pengumuman yang semua masuknya via WA. Sedangkan dari manajemen mengatakan jelas sekali di awal bahwa jika ada update akan diupdate di official resmi VTube. Titik ya. Tidak ada melalui yang lainnya gitu. Jadi mana yang benar gitu kan? Kalau via WA itu adalah sesuatu yang kadang-kadang kita masih rancu. Bahkan seorang Pak Wilbert pun juga pernah berbuat kesalahan waktu itu. Videonya yang beredar melalui WA, ingat gak di awal-awal mengatakan 99% VTube sudah legal. Dan kita lihat sudah mendapat surat dari OJK ditandatangani langsung oleh Pak Tongam, yang ternyata bukan kan, ya kan? Seorang Pak Wilbert loh. Seorang Pak Wilbert sudah membohongi member-membernya melalui video di WA, sehingga kita tidak bisa percaya lagi seperti hal-hal seperti itu. Maka dari itu apa yang bisa kita percaya yaitu official resmi VTube. Yang itu yang kita masih berusaha untuk bisa percaya. Namun ternyata gagal. Karena kenapa? Sampai sudah melewati awal Maret di official resmi Facebook, Instagram dan lain-lainnya tidak ada update mengapa VTube itu akhirnya sampai awal Maret belum muncul ya. Bahkan ada kesan seperti ini guys, kalau dari melalui videonya dari Pak Prabowo seakan-akan mengatakan seperti ini. Kita sudah submit sebelum pokoknya di dalam periode awal Maret itu kita sudah submit. Kita sudah kasih semua persyaratan ke SWI dan sekarang malah membalikkan tangan ke SWI, membalikkan bola ke SWI, yaitu kalau sampai ini nggak muncul di awal Maret ya salahin SWI-nya yang reviewnya lama banget. Maka ini komunikasi bisnis yang sangat buruk, gue bilang VTube ya, bahwa kalau suatu aplikasi sudah diumumkan akan launching di awal Maret, maka artinya semua proses sudah selesai dan akan muncul lalu di awal Maret. Itu seharusnya seperti itu komunikasi Mbak. Komunikasinya artinya seperti itu gitu guys ya. Jadi yang ini mana sekarang nggak muncul-muncul, mulai membalikan tangan lagi, menyalahkan SWI. Nanti kalau SWI misalkan bilang, oh ternyata belum diterima nih, mesti ada lagi yang di revisi dan lain-lain gitu, dan ntar VTube akan revisi lagi dan lain, jadinya panjang ya. Maka dari itu dari awal seharusnya infonya itu tidak boleh mengatakan bahwa akan launching di awal Maret, yang mana sudah banyak pula digembor-gemborkan oleh para leader-leader, dan ini cukup mengecewakan. Oke, buat gue pribadi, gue pun sudah merelakan VTube sebenarnya. Betul, sungguh gue sudah merelakan VTube. Karena kenapa? Karena sekali lagi gue masih mengkategorikan ini sebagai investasi kintil
Ya kan, selama ini lu lihat video-video gue sebelumnya, gue selalu mengatakan ini masih investasi kintil. Oke. Tetapi VTube masih memberikan harapan di awal Maret, yang mana gue bilang oke, kita akan tunggu sampai awal Maret dan kita lihat harapan apa yang dikasih. Ternyata harapan zong gitu ya, harapan palsu. Oke. Nah, maka dari itu buat gue no problem, dan semua member-member gue pun juga semuanya dari awal waktu VTube tutup, mereka juga sudah mengatakan bahwa dari awal VTube di maintenance tuh, VTube diblokir ya. Dari awal semua member gua itu semua sudah mengatakan merelakan, orang semua juga bermain gratis dan tidak ada yang membayar ya. Jadi semuanya adalah pemain gratisan, tidak ada yang ikut fast track. Semua member gua pure, tidak ada satupun yang ikut fast track. Maka dari semuanya udah bertanya waktu di awal-awal maintenance itu, Dugong, ini VTube tutup ya gitu kan, kok nggak bisa diakses dan lain-lain gitu ya. Gue udah bilang menurut manajemen sih maintenance ya, tapi ada hal lain juga yang mengatakan ini sudah diblokir. Oke, untuk itu siap-siap saja, entah ini maintenance, entah ini diblokir, udah rela kan ya. Mereka cuma ketawa-tawa doang sih. Aduh sayang banget ya, kita udah selama ini main gitu, walaupun gratis ya. Sayang banget ya, VP-nya belum sempat dicairin. Sebenarnya mereka sayangnya cuma itu doang sih, VP-nya belum sempat dicairin walaupun pemain gratisan. Ya intinya begitu guys ya. Jadi untuk para member VTube yang masih menunggu-nunggu, silakan tagih ke leader kalian. Kenapa tagihnya ke leader? Karena leader adalah menyatakan diri dari awal sudah adalah perpanjangan tangan dari manajemen. Bahkan mereka mengatakan bahwa jika ada hal-hal yang kalian ingin sampaikan ke manajemen, silahkan kalian sampaikan ke kita dan kita akan menyampaikan ke manajemen. Maka dari itu, mulai detik ini silahkan kejar leader kalian. Gue nggak menyalahkan sih, gue nggak menyalahkan. Tapi bukan kejar leader untuk minta duit balik ya. Enggak. Maksud gue kejar leader untuk menuntut kapan VTube itu akan buka. Mana kejelasannya kalian boleh kejar. Karena kalau kalian menuntut uang balik itu nggak bisa nuntut kalian ke leader, ya dong. Setuju ya? Setuju dulu. Itu dulu harus setuju dulu sama gue, gitu ya. Karena seperti yang pernah gue bahas juga di konten-konten gue sebelumnya, be smart, be wise, lebih dewasa lagi. Kalian harus bisa melihat leader itu punya kapasitas sebagai apa, sedangkan perusahaan itu kapasitasnya sebagai apa, dan Anda member juga sebagai apa. Oke, lihat lagi video gue sebelumnya yang gue membahas mengenai hal itu. Oke. Tapi yang menariknya gini guys, kan gue tetap menonton video dari Mr. Godfather juga, tetap gue nonton semua video beliau, baik itu yang membahas VTube ataupun tidak membahas VTube, karena itu merupakan informasi yang sangat berguna, ya. Semuanya perusahaan-perusahaan investasi kintil semuanya dibahas tuh oleh Mr. Godfather, dan gue nonton semuanya. Yang menarik gini, kenapa ya pertanyaannya, bahkan Mr. Godfather pun menanyakan, aduh kok nih orang nggak kapok-kapok gitu loh, padahal tahu nih investasi seperti ini hadir lagi, yang baru lagi sama kintil-kintil lagi, kok orang tuh nggak kapok-kapok. Makanya ini bebek-bebek dungu, sampai dibilangnya yang ikut lagi tuh pun sampai dikasih namanya bebek super dungu. Kenapa manusia tuh udah tahu sebenarnya investasi kintil gitu ya, banyak di luar sana investasi kintil, tapi kenapa masih mau ikut lagi? Jadi personally gini sih, kalau buat gue pribadi waktu itu yang pernah gue ikut adalah Animal Kingdom, yang mana waktu itu adalah sesuatu yang baru dan gue coba, ya kan? Wih keren nih, coba akhirnya tutup. Oke. Lalu muncul lagi setelah itu, gue tawarin sebenarnya. Setelah Animal Kingdom tutup nggak lama, itu ada lagi Ocean Kingdom kalau nggak salah namanya. Yang belinya bukan binatang tapi belinya ikan-ikanan. Kampret, bener, gila. Sistemnya sama padahal, goblok ya. Itu sih yang mau ikut lagi goblok beneran, yang mau ikut lagi goblok. Terus setelah itu keluarlah JD Union. Nah ini berbeda dengan yang permainan Animal Kingdom, ini agak beda. Walaupun sama-sama kintil. Keluar JD Union, keluar kan Alimama. Waktu itu gue antara pilih salah satu aja lah, JD Union apa Alimama yang gue coba. JD Union waktu itu gue coba. Oke, udah ikut nih. Kintil lagi kan, sampai gue bikin lagunya waktu itu. Kalian nonton nggak tuh investasi kintil? Gila, gue jadi kreatif, gue jiwa seni gue keluar, langsung bikin sebuah lagu waktu itu.
Ini gue pasang linknya lah biar kalian bisa nonton lagi di sini. Iya. Terus setelah tutup, ya udah. Terus kok mau ikut Alimama nggak kalau jadinya tutup? Ya enggak lah, orang itu bentuknya sama. Itu brother and sister kalau gue bilang, itu sama aja. Dan keluar lagi investasi yang serupa. Dan gue bilang ngapain gue ikut lagi orang ini persis, sampai akhir keluar VTube berbeda. Caranya berbeda bermainnya, berbeda dengan Animal Kingdom, berbeda dengan jadi Union. Akhirnya gue coba VTube, ya kan? Gitu. Ya jadi gue bisa mengambil kesimpulan kenapa ya, walaupun banyak aplikasi sebenarnya mirip guys, mirip beneran. Bukan mirip lagi, serupa cuma beda kulit. Serupa cara mainnya sama, apa yang harus dilakukan sama, investasinya sama, hasilnya sama, amblesnya pun juga sama. Dari jadi Union, Alimama dan lain-lain, investasi kintil itu semuanya keluar lagi apa, Oppo Power lah, apalah segala macam itu ya. Semuanya sama, Dodo Global dan lain-lain. Udahlah yang terakhir itu semuanya sama. Kenapa orang masih mau ikut, pertanyaannya? Itu pun masih bingung Mr. Godfather jawabannya. Mau tahu jawabannya? Jawabannya adalah orang-orang yang ngomong seperti ini. Setiap kali ada investasi kintil nih, pasti akan ada orang-orang ngomong seperti ini. Mumpung masih baru, buruan ikut sebelum tutup. Makanya orang masih ikut aja. Ini baru sebulan loh, ini baru seminggu loh, ini masih 2 minggu. Mereka tahu kok ujung-ujungnya tutup. Mereka tahu, semua tahu. Orang-orang itu tahu, para yang ikut investasi kintil itu semua tahu bahwa ini adalah scam dan akan tutup, akan diblokir. Cuman mereka beradu nasib, mumpung masih baru, siapa tahu aja gue keburu muter duit di sana. Itu jawabannya. Makanya kalau dibilang kenapa ada bebek dungu yang super dungu, itu jawabannya. Mereka sebenarnya tahu dan mereka sudah pengalaman, tetapi mereka semua member-member itu berharap dengan hadirnya sesuatu yang baru, nggak mungkin nih dalam waktu dekat akan tutup, karena kan pasti investasi ini akan malingnya cari duit gede dulu baru kabur. Semua berpikiran seperti itu, yang akhirnya semua ambles lagi, gagal maning ya gitu guys. Ya itu aja sih guys. Jadi sampai saat ini ternyata VTube yang kalian bangga-banggakan, yang waktu itu pula gue masih harapkan, itu termasuk cukup mengecewakan karena sampai detik ini pun masih belum muncul ya. Dan juga seperti yang sudah kalian lihat bagaimana promosi menuju VTube 3.0, tampaknya VTube 3.0 ini akan hadir dengan wajah yang sangat baru, dan bagaimana nasib VP kalian pun juga masih tanda tanya. Jujur aja masih tanda tanya nasib VP kalian. Walaupun dikatakan nilainya berlipat kali, gue percaya VP itu bisa nilainya berlipat kali ganda. Tapi pertanyaannya, apakah VP-nya bisa ditarik? Atau VP sekarang hanya untuk pasang iklan, UMKM pasang iklan? Nggak tahu. Artinya VP tidak bisa diuangkan, tetapi VP hanya untuk pasang iklan. Karena yang dipromosikan tuh terakhir VP dan shopping voucher dipakai untuk pasang iklan. Belum ada info resmi lagi bagaimana leading outsource atau yaitu cara penarikan uang, itu malah belum ada info lanjutannya lagi ya. Jadi masih mau menunggu. Ya gue tahu ini saga masih belum berakhir, masih panjang guys, masih panjang saga VTube ini. Maka dari itu kalian yang masih mau menunggu silakan. Gue masih menunggu nggak? Kalau gue sekarang posisinya saat detik ini adalah kalau nanti muncul kembali ya alhamdulillah. Tapi kalau sekarang masih ngarep nggak? Udah nggak. Itu aja posisi gue. Ngarepin nggak? Gue udah relakan itu seperti ya investasi kintil VP, gue udah gue relakan ya. Seperti investasi kintil yang lainnya. Jujur. Tetapi kalau nanti buka lagi, ya alhamdulillah, udah. Yang penting legowo dulu, jadi nggak sakit hati, jadi nggak ada dendam terhadap VTube. Lepaskan. Lagi pula gue juga pemain gratisan, gue rugi apa? Tidak ada yang beban gitu untuk gue. Untuk kalian yang udah misalkan bilang, gue tapi baru ikut fast track kok, gue baru beli VP sebelum tutup itu, gue belum balik modal. Syukurin. Beneran syukurin. Nggak pernah nonton video gue kalau gue bilang ini
main gratisan aja bisa mencapai level tertinggi. Orang-orang yang rakus, yang tamak, dan yang mau cepet, itulah yang mereka ikut fast track dan beli VP. Ya udahlah, ini jadi pelajaran buat kalian. Kalian kira-kira masih menunggu atau bagaimana? Ya kalian komen aja, ada yang setuju sama gue atau enggak, silahkan gitu ya. Dan jangan lupa kalian juga dukung channel kedua Koko Dugong yang mana membahas mengenai alur-alur cerita film. Gue sudah mengupload 4 konten di channel itu, yang mana linknya akan gue taruh di atas, oke? Dan gue menuju konten yang kelima, gue edit lagi bersama adik gue. Oke guys, jadi sekian aja video gue di 11 Maret, Super Semar ya. Super Semar loh hari ini, seperintas 11 Maret ya, Super Semar 11 Maret. Oke, sekian aja konten gue untuk hari ini. Silakan like dan share info ini jika menurut kalian informatif, dan jangan lupa untuk kalian komen juga, tetapi sesuai dengan aturan komen dari YouTube, dan kalian subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten Koko Dugong yang lainnya. Oke guys, Koko Dugong pamit. See you guys. Ciao.